Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah hari ini kita kembali belajar di pembelajaran 6 ya. Nah, coba sekarang kita lihat gambar di layar HP kalian. Ada gambar pertama dan gambar yang kedua. Di gambar yang pertama ada truk, ada bus, ada mobil, ada motor yang bisa berjalan sesuai dengan jalan mereka masing-masing. Mereka sedang mengantri pada lampu merah untuk bergantian berjalan. Dan ada orang-orang yang sedang menyeberang jalan di zebra cross. Kita lihat gambar yang kedua. Bus, motor, mobil semua berjalan semeraut sekali. Ya, sampai-sampai para pengguna jalan raya tidak bisa menggunakan zebra cross untuk menyeberang gitu. Ya, nah kalian pernah tidak berada di situasi seperti ini? Pastinya pernah ya. Dan menurut kalian apa yang terjadi sih di gambar yang pertama dan yang gambar kedua? Ya, ada bentuk ketidakbertanggungjawaban para pengguna jalan raya dalam menggunakan jalannya. Mereka sudah mengambil hak-hak orang lain di jalan raya, terutama hak penyeberang jalan. Mereka nggak bisa nyebrang karena mobil motornya semeraut seperti itu. Nah, terus apa yang harus dilakukan oleh masyarakat itu? Yaitu mereka harus melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai pengguna jalan yang baik dan benar. Nah, berbicara dengan tanggung jawab, kita semua sebagai warga negara memiliki tanggung jawab. Pernah nggak kalian mendengar kalimat maju mundur suatu bangsa bergantung kepada tanggung jawab warga negaranya? Nah, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah keadaan menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun dilakukan bersama dengan oleh orang lain. Ya, karenanya tanggung jawab warga negara itu berhubungan dengan peran di dalam masyarakat. Contoh kecil, waktu kita masih belajar seperti biasa ya di sekolah, ada beberapa siswa yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya mengerjakan PR. Lalu apa yang didapatkan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab? Yaitu adalah sanksi atau hukuman. Itu apa hukumannya? Misalkan ada yang disuruh berjalan mengelilingi lapangan atau berlari mengelilingi lapangan. Ada yang disuruh membuat kalimat penyesalan. Saya menyesal tidak akan lalai dalam mengerjakan PR lagi gitu. Nah, ketika kalian mendapatkan sanksi itu harus dilaksanakan. Karena apa? Kalian sudah melanggar tanggung jawab kalian untuk membuat PR. Begitu, maka diberikan sanksi. Ketika kalian mendapatkan sanksi juga harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, penuh penyesalan bahwa oh iya, saya tidak mengerjakan PR dan saya harus mendapatkan sanksinya. Begitu, jangan malah marah-marah lah, terus jadi malah makin nakal gitu kan, gak tanggung jawab gitu ya. Nah, terus apa sih tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya? Nah, melaksanakan tanggung jawab itu harus penuh dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Hak dan tanggung jawab dan kewajiban warga negara sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Ya, warga negara juga bertanggung jawab menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah antara Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sumatera, Maluku, Sulawesi. Itu mereka saling bekerja sama, bertanggung jawab untuk apa? Untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai ada pertikaian karena kita sesama
warga negara Indonesia begitu ya. Dan kamu juga sebagai siswa memiliki tanggung jawab untuk menaati peraturan sekolah yang sudah ditetapkan. Contoh, pukul 7 harus sudah ada di sekolah, tidak berada di luar sekolah, sudah tidak jajan, sudah tidak bermain begitu. Karena 15 menit lagi akan mulai pembelajaran. Jadi sebelum masuk sekolah, masuk kelas, kalian sudah ada di lingkungan sekolah, tidak kemana-mana lagi. Supaya apa? Supaya mempersiapkan diri bahwa kalian akan belajar di kelas. Jangan udah pukul 7 kalian masih keliaran di lapangan, lari-lari, kalian masih jajan, cari makanan, katanya lapar belum sarapan. Makanya tanggung jawab sebagai siswa, sok bangun pagi-pagi, mandi, sholat subuh, biar gak kesiangan ke sekolahnya. Nah ya, setelah teks yang tadi kalian sudah baca, di sini ada 5 pertanyaan dengan jawaban yang sudah disediakan. Silahkan dibaca, disalin, diisi, dipotret, dan dikirimkan ke ibu via Wapri ya. Dibaca dari nomor 1 sampai dengan nomor 5, jangan sampai salah membacanya. Kemudian tugas yang kedua, di sini ada kolom tanggung jawab. Contoh perbuatan yang menunjukkan tanggung jawab. Terus sudah apa belumkah kalian melaksanakan? Beri checklist. Contohnya di sini ada menjaga persatuan bangsa. Ya, contoh perbuatannya apa? Menghargai perbedaan antar teman. Ada teman dari Jawa, ada teman dari Sumatera misalkan ya. Ya bareng-bareng saling menjaga, nggak saling ejek, nggak dibully gitu. Apa kalian sudah melaksanakannya? Kalau sudah, beri tanda checklist pada kolom sudah. Kemudian setelah dibaca semuanya, simpulkan apa itu tanggung jawab seperti yang sudah kalian pahami. Tadi sudah dijelaskan bahwa tanggung jawab itu adalah keadaan menerima akibat dari perbuatan baik yang dilakukan sendiri maupun dilakukan bersama dengan orang lain. So kalian pahami, kalian tulis nanti, disalin, diisi, dipotret, dikirimkan ke ibu. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian dapat memahaminya, kalian dapat melaksanakan, dan kalian dapat mengerti apa itu tanggung jawab sebagai siswa, tanggung jawab sebagai anak dalam anggota keluarga, tanggung jawab sebagai warga negara. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.